Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Wulandari, kelas 12 AKL 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu akuntansi penjualan konsinyasi. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang pengertian akuntansi penjualan konsinyasi. Apa sih pengertian konsinyasi itu? Konsinyasi adalah penyerahan barang dari pihak pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual, disertai dengan amanat untuk dijual dengan upah berupa komisi tanpa disertai pemindahan hak milik. Istilah-istilah yang bersangkutan dengan penjualan konsinyasi ada 4. Yang pertama yaitu pengamanat atau bisa disebut dengan istilah konsignor. Yang kedua yaitu komisioner, bisa disebut dengan istilah konsigne. Yang ketiga konsinyasi keluar atau bisa disebut dengan istilah consignment out. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, konsinyasi masuk atau bisa disebut dengan istilah consignment in. Karakteristik penjualan konsinyasi ada 3. Yang pertama, karena hak atas barang-barang konsinyasi masih bersangkutan dengan pengamanat, barang-barang konsinyasi harus terus dicatat oleh pengamanat untuk persediaan pengamanat. Yang kedua yaitu pihak pengamanat atau konsignor harus tetap bertanggung jawab atas barang-barang konsinyasi sebelum komisioner mengambil barang tersebut. Dan yang terakhir yaitu komisioner harus bisa menjamin dan menjaga barang-barang konsinyasi tersebut dengan aman dan harus menjamin keselamatannya untuk barang-barang tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan konsinyasi yaitu ada 2. Yang pertama pengamanat dan yang kedua yaitu komisioner. Pengamanat adalah pihak yang menitipkan barang atau pemilik barang, sedangkan komisioner adalah pihak yang menerima titipan barang tersebut. Perjanjian penjualan konsinyasi. Yang pertama, jumlah dan macam barang yang sudah dibayar oleh komisioner akan diganti oleh pengamanat. 2. Perhitungan komisi untuk komisioner dihitung. 3. Tanggung jawab atas penagihan piutang dan juga kerugian piutang. Yang keempat yaitu syarat penjualan kepada penagihan. Dan yang kelima, frekuensi laporan dan pembayaran kepada pengamanat. Keuntungan penjualan konsinyasi bagi pengamanat. Yang pertama yaitu konsinyasi merupakan salah satu cara untuk memperluas pasaran. Yang kedua yaitu resiko-resiko yang terjadi dapat dihindarkan oleh pengamanat. Yang ketiga, harga eceran barang-barang yang bersangkutan tetap dikontrol oleh pengamanat. Ada juga keuntungan penjualan konsinyasi bagi komisioner, yaitu menghindari kerugian atas kepemilikan barang. Yang kedua yaitu kebutuhan modal kerja yang lebih kecil. Metode pencatatan yang dapat digunakan atau yang lebih baik digunakan dalam pengamanat ataupun komisioner yaitu ada 2. Yang pertama yaitu metode terpisah. Metode terpisah adalah dalam pencatatannya laba maupun rugi dipisahkan dengan laba atau rugi penjualan biasa ataupun penjualan lainnya. Yang kedua, pencatatan tidak terpisah. Pencatatan tidak terpisah ini laba maupun ruginya tidak dipisahkan dengan penjualan laba atau rugi dari penjualan lain ataupun penjualan biasa. Bagi komisioner, setiap pendapatan transaksi yang berhubungan dengan penjualan konsinyasi akan dimasukkan ke dalam rekening komisi barang atau consignment in. Komisioner hanya membuat atau mencatat jurnal ketika terjadinya
penjualan atau menjual barang konsinyasi. Yang kedua, biaya-biaya yang keluar yang berhubungan dengan konsinyasi. Yang ketiga, ketika mendapat pendapatan dari komisi. Yang terakhir yaitu ketika pengiriman uang terhadap konsignor atau pengamanat. Transaksi yang berhubungan dengan biaya-biaya penjualan konsinyasi akan didebit, misalnya biaya-biaya yang dikeluarkan komisioner tetapi akan diganti oleh pengamanat, pendapatan komisi yang belum diterima, melaporkan penjualan konsinyasi kepada pengamanat, dan yang terakhir membayar uang kepada pengamanat. Metode pencatatan dalam komisioner yaitu ada dua. Yang pertama, metode pencatatan terpisah. Yang kedua, metode pencatatan tidak terpisah. Metode pencatatan terpisah adalah laba maupun rugi ketika terjadi transaksi penjualan konsinyasi, maka laba dan rugi akan dicatat secara terpisah dengan laba ataupun rugi yang biasa. Pada umumnya, pencatatan yang dibuat oleh komisioner hanya mencakup 4 pencatatan atau 4 transaksi, yaitu membayar biaya angkut atau perakitan, yang kedua menjual barang komisi, yang ketiga mengirim laporan pertanggungjawaban kepada pengamanat, yang terakhir yaitu yang keempat pengiriman pembayaran kepada pengamanat komisioner. Metode pencatatan tidak terpisah. Metode pencatatan tidak terpisah ini, dalam metode ini laba atau rugi dari kerugian komisioner tidak dipisahkan dengan laba atau rugi kegiatan yang reguler. Pada umumnya, pencatatan yang dibuat oleh komisioner di dalam metode ini ada 3 transaksi, yaitu membayar biaya angkut atau perakitan, yang kedua menjual barang komisi, yang ketiga mengirim pembayaran kepada pengamanat komisioner. Akuntansi oleh pengamanat. Setiap transaksi yang berhubungan dengan penjualan konsinyasi, baik menyangkut pendapatan maupun biaya, akan dicatat dalam rekening barang konsinyasi atau consignment out. Pada umumnya, pengamanatan akan membuat jurnal pada saat menitipkan barang ke komisioner atau konsigne, dan yang kedua ketika menerima laporan konsinyasi serta uang dari komisioner. Metode yang digunakan dalam pencatatan bagi pengamanat yaitu ada 2, metode terpisah dan juga metode tidak terpisah. Metode terpisah adalah setiap laba atau rugi dicatatnya secara terpisah dengan laba atau rugi dengan biasanya, yaitu ada juga pendebitan dan juga pengkreditan dalam metode terpisah ini. Biasanya pendebitan dilakukan dengan ketika terjadi transaksi sebagai berikut. Yang pertama, harga pokok barang konsinyasi yang dikirim. 2, biaya pengiriman barang-barang konsinyasi. 3, biaya yang berhubungan dengan biaya atau pembiayaan yang telah dibayar oleh komisioner tetapi masih ditanggung oleh pengamanat. Di dalam pengkreditan yaitu terhadap rekening barang konsinyasi adalah hasil penjualan barang konsinyasi. Pada umumnya, pengamanat mencatat transaksi, yaitu ada 4 transaksi yang dicatat. Yang pertama, pengiriman barang konsinyasi, pembayaran biaya angkut atau biaya pengiriman barang konsinyasi. Yang ketiga, menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner. Yang terakhir yaitu menerima pembayaran dari komisioner. Pencatatan yang kedua yaitu metode tidak terpisah. Metode tidak terpisah ini adalah laba atau rugi kerugian konsinyasi tidak dipisahkan dengan laba atau rugi dari konsinyasi yang reguler.
Pada umumnya, pencatatan yang dibuat oleh pengamanat di dalam metode ini hanya mencakup 3 transaksi, yaitu pembayaran biaya angkut atau biaya pengiriman barang konsinyasi. Yang kedua, menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner. Yang ketiga, menerima pembayaran dari komisioner. Masalah yang sering terjadi dalam penjualan konsinyasi yaitu yang pertama, pengamanat menetapkan uang muka barang konsinyasi. Yang kedua yaitu transaksi konsinyasi dianggap cukup penting dalam kegiatan pendistribusian. Cukup sekian penjelasan bab 2 yaitu akuntansi penjualan konsinyasi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam hal apapun. Cukup sekian, wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.